Ibu saudara-saudari, jemaat sekalian, berikut ini kita akan mendengarkan pelayanan khotbah dari Ibu Pendeta Dora Balubun, STH, pada ibadah akhir bulan Juli 2022, Week Diaspora Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, bertempat di ruang pertemuan GKI Pengharapan Jayapura. Selamat mendengarkan. Ibu Bapa yang dikasihi Kristus, orang-orang muda yang diberkati dalam kasih Kristus. Seperti pujian yang dinyanyikan oleh Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juli, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Sukacita kita karena pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu kalau kita bisa menjalani hari-hari di bulan Juli, apalagi kalau kita berulang tahun di bulan Juli, maka sesungguhnya Bapak Ibu dan saya, apapun yang kita jalani, kita terima berkat-berkat, pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, itu adalah anugerah Allah. Dan ternyata anugerah Allah itu tidak pernah berhenti. Anugerah Allah itu ternyata selalu baru, dan setiap hari baru dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Mazmur pasal 22 ayat 23 hingga 32, GKI di Tanah Papua dalam ibadah kunci bulan memberikan judul dalam pembacaan ini adalah janji Tuhan tentang masa depan dan anak cucu. Janji Tuhan tentang masa depan dan juga penyertaan Tuhan untuk anak cucu kita. Saya percaya bahwa sebagai orang tua, kecuali orang-orang muda tentu saja, sebagai orang tua apalagi kalau sudah jadi opa, oma, jadi tete dan nenek, kalau berdoa kita tidak hanya menyebut anak-anak kita saja, tapi cucu-cucu juga kita sebut nama mereka. Betul kan? Dan Daud memberikan catatan yang penting tentang hal ini. Daud pada waktu dia menulis pujian ini, dia mengalami situasi di mana menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena ada begitu banyak tantangan, hambatan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Daud. Sebab begitu banyak hal-hal yang membuat dia merasa menjadi tidak berdaya. Tetapi di dalam ketidakberdayaan itu muncullah pujian Daud yang begitu luar biasa. Daud bicara kepada Tuhan. Sebenarnya pada ayat 20 itu juga menjadi penting. Tuhan, jangan jauh daripadaku. Daud mengungkapkan itu. Sebab Engkau itu kekuatanku yang akan senantiasa menolongku. Nah, di dalam pembacaan kita ayat 22 itu sedang berbicara tentang ayat 22, ayat 23 itu sedang berbicara tentang permohonan Daud kepada Tuhan. Daud berdoa supaya Tuhan memelihara. Daud berdoa supaya pengalaman hidupnya itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Daud berdoa supaya iman dan kepercayaan yang bertumbuh di dalam hidupnya
Itu menjadi kepercayaan bagi semua orang yang dalam keluarganya, anak cucunya, bahkan keluarga besar umat Israel. Daud berdoa supaya penyertaan Tuhan terus menyenggara dalam kehidupan. Daud berdoa bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang susah, orang-orang yang mengalami tantangan dalam hidup. Daud berjanji dan juga di dalam doa itu Daud percaya bahwa Allah akan menyenggara dan memimpin kehidupan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari dalam pembacaan ini saya mau mengajak kita di Week Diaspora untuk secara khusus merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin kalau bisa ada yang bercerita, pasti kalau dibuka ruang kesaksian, Bapak Ibu pasti bercerita bagaimana pengalaman dengan Tuhan sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 30. Adakah pengalaman yang menyenangkan? Bapak Ibu ada pengalaman yang menyenangkan kan? Atau biasa-biasa saja? Halo? Anak-anak muda ada pengalaman yang menyenangkan? Halo? Bapak Ibu ada pengalaman yang menyenangkan dengan Tuhan di bulan Juli ini? Ada? Ada. Ada pengalaman yang menyedihkan? Ada? Ada. Ada yang biasa-biasa saja? Ada juga? Ada juga pasti. Bulan Juli saya menjalaninya biasa-biasa saja. Semua baik-baik apa adanya. Semua mengalir saja pendeta. Tidak kurang apa-apa, biasa-biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dari pengalaman Daud mengalami bagaimana dia melihat musuh berhadapan dengan dia. Dia melihat bagaimana tantangan itu begitu besar. Dan Daud tidak memikirkan tentang dirinya, tapi Daud memikirkan tentang keluarganya, tentang jemaat, tentang persekutuan orang-orang percaya, tentang anak cucu Israel. Mari kita merenungkan ini. Kita melihat ke dalam persekutuan jemaat kita. Kita melihat ke dalam kehidupan kita bersama. Kita melihat dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Yang pasti, satu hal yang saya mau catat untuk Bapak Ibu sekalian adalah setiap kita bangun pagi, mulai tanggal 1 Juli, karena tanggal 30 atau 31 bulan lalu, bulan Juni, kita berdoa. Kita ibadah kunci bulan. Nah pada tanggal 1, pada waktu kaki kita melangkah di tanggal 1, Bapak Ibu mungkin tidak merasa. Orang-orang muda, anak-anak mungkin tidak rasa. Kita semua tidak merasa. Karena kita melewatinya biasa-biasa saja. Tetapi satu hal yang harus kita catat dengan baik. Pada waktu kita masuk tanggal 1, sebelum kita masuk pada tanggal itu, beberapa detik sebelum itu, Kristus, anak Allah, sudah masuk lebih dulu. Supaya dia menuntun kita untuk jalan bersama dia. Amin? Iya. Kita lupa itu karena biasa-biasa saja. Tadi saya tanya, adakah punya pengalaman khusus? Kita akan melewati pengalaman-pengalaman kita. Mungkin kita juga lupa apa saja yang sudah kita jalani di bulan Juli ini. Karena apa? Karena kita menjalaninya sebagai orang-orang percaya dalam aktivitas yang rutin. Tapi di dalam semua itu Bapak Ibu, Yesus ada jalan dengan kita.
Itu catatan yang pertama. Dia masuk dan dia jalan dengan kita di bulan Juli. Catatan yang kedua yang menjadi penting adalah pada waktu dia berjalan dengan kita, Bapak Ibu tahukah tidak ini? Kita pasti tidak tahu. Tiap hari dia memandang wajah kita. Nah, Bapak Ibu tahu Yesus pandang wajah kita kan tidak? Tidak tahu toh? Tidak tahu. Tapi Yesus tiap hari pandang wajah kita. Senyum-senyum Yesus waktu lihat kita. Karena begitu bangun tidur, ada yang bangun langsung lipat tangan berdoa. Yesus tersenyum. Karena dalam keadaan yang biasa-biasa saja, dalam kekosongan kita bicara dengan Yesus. Dan pada waktu kita memandang Yesus, menutup mata dan berdoa, Yesus memandang kepada kita. Dan apa yang diberikannya kepada kita? Tuhan memberkati engkau, anak. Sebelum memulai segala sesuatu, Yesus telah memandang dan memberkati kita pada waktu kita berdoa. Dan itulah iman dari Daud. Dan Daud percaya itu dengan pasti. Ingat, kalau begitu saya mau bertanya, sadarkah tidak kalau tiap hari Yesus lihat kita? Ya, Yesus lihat wajah kita setiap hari. Jadi coba bayangkan, kalau di bulan Juli ada yang suka marah-marah? Ada yang marah-marah kah di bulan Juli? Sumara terus datang berdoa gitu. Yesus bilang, ih marah. Lihat wajahnya. Kalau senyum bilang, Yesus juga bilang, ih lihat sukacitanya. Itu sukacitaku. Marahnya adalah marahku juga. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa seluruh pengalaman hidup kita di bulan Juli, Yesus tahu satu persatu. Karena itu jangan simpan rahasia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu semuanya. Ini Bapak Bobi dengan Ibu, ada baku simpan rahasia kah tidak nih? Karena suami istri dan saya tahu ada di sini tuh, Bapak Bobi dan Ibu umpamanya. Mungkin kita menyimpan. Tapi Tuhan bilang hati-hati. Anak-anakku saya tahu. Bapak Ibu ada bagi berkat tidak di bulan Juli? Karena kalau kita bagi berkat, berkat juga masuk untuk kita di bulan Juli. Ini banyak orang selalu berpikir, oh pendeta Dora bilang berkat ini berarti 1/10 ini. Oh ini persembahan ini. Bukan itu. Yesus bilang, bukan persembahan syukurmu saja. Bukan korban bakaranmu saja. Sebab korban bakaran itu tidak penting di hadapan Tuhan. Tetapi ketaatan, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, itu yang perlu dibagikan. Itu berkat yang kita punya. Jadi kalau kita bangun pagi dan kita menyapa orang yang di antara kita, shalom, selamat pagi, salam sejahtera, apa kabar, hai. Itu berkat yang kita bagi Bapak Ibu. Dan itu sukacita yang datang dari Tuhan. Jadi kalau ada yang menyapa Bapak Ibu, hai, shalom, selamat pagi, apa kabar, selamat malam, Tuhan memberkati, Bapak Ibu jangan terbalas. Sayang. Karena kalau kita tidak balas, berkat itu kembali kepada orang yang membagikan berkat itu untuk kita. Nah, perenungan ini menjadi penting. Mengapa? Karena Daud merasakan itu, dan di dalam seluruh kesulitan yang di hadapan Daud, yang Daud hadapi, dia bilang, aku memuji-muji Tuhan di dalam jemaat yang besar. Ku bayar di depan begitu banyak orang bahwa aku takut akan Dia. Di dalam takut akan Tuhan itu, Daud percaya Tuhan memenuhi seluruh kehidupannya. Karena itu ayat-ayat selanjutnya, ayat 28 sampai ayat ke-32, Daud mengucap syukur. Karena pengalaman hidupnya dia mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dia bilang, dia akan menyembah sujud kepada Tuhan
supaya semua orang bertekuk lutut, apa itu orang sombong, apa itu orang yang tidak percaya, apa itu orang-orang yang beribadah dan tidak beribadah, mereka melihat kemuliaan Allah. Daud juga memberikan catatan penting Bapak Ibu, ayat 31 dan ayat 32. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Ini catatan penting untuk kita. Dari apa yang saya ungkapkan tadi dalam pembacaan kita. Dalam pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, itu memberikan keteladanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu waktu bangun pagi membangun hubungan dengan Tuhan atau tidak, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menunjukkan iman percaya kita. Daud memberikan catatan kepada jemaah, kepada banyak orang. Daud memberikan catatan kepada keturunan Yakub, anak cucu Yakub. Itu berarti Daud memberikan catatan bahwa bukan hanya dalam rumah tangga kita saja, tetapi kemana kita pergi, di mana ada persekutuan orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan, ketaatan dan iman kita itu menjadi kesaksian. Itulah berita Injil. Ini orang selalu bilang, oh berita Injil harus, kalau mau jadi penginjil, pergi sekolah penginjil dulu, jauh-jauh, baru datang berita Injil, mengabarkan Injil. Kalau mau mengabarkan Injil harus jadi pendeta, penatua dan syamas, baru kita memberitakan Injil. Kita lupa satu hal, setiap hari Bapak Ibu dan saya sedang memberitakan Injil, yaitu kesaksian hidup kita. Itulah Injil Kristus. Hidup kita itu Injil. Hidup kita itu terang Kristus. Dan itulah kesaksian yang Daud mau ungkapkan. Dan pelajaran penting dari hal ini adalah ternyata apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan, seperti apa yang Daud lakukan, itu akan menjadi berkat dan menjadi teladan untuk anak cucu kita ke depan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan ini catatan penting dari Daud. Saya tidak tahu apakah di Week Diaspora setelah sekian lama tidak melayani ibadah, saya pernah mungkin memberikan catatan dalam khotbah-khotbah bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu memberkati anak cucu mereka. Dan itu rahasia orang Israel sampai hari ini. Mereka memberkati anak cucunya, menumpangkan tangan di atas anak cucu. Kita berikan catatan terakhir pada waktu cerita Yusuf. Yusuf membawa anaknya, dua anaknya kepada Yakub untuk diberkati. Efraim dan Manasye untuk diberkati. Dan masing-masing anak itu diberikan berkat. Dan berkat itu terus sampai hari ini tinggal dalam keturunan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kalau Bapak Ibu kemudian mengangkat tangan dan memberkati setiap anak-anak kita, cucu kita, maka berkat itu mengalir dalam hidup mereka. Tetapi apa yang kita lakukan, teladan ini akan mereka lakukan juga. Mereka juga akan berdoa dan memberkati anak cucu mereka. Dan doa berkat itu apalagi kalau dilakukan oleh para imam. Ini berapa banyak imam ada di sini. Kalau para imam membagikan berkat itu, maka mengalirlah berkat dari Allah turun kepada anak cucu. Dan berkat itu yang diminta oleh Daud. Anak cucu beribadah kepadanya dan mereka menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita ada di tanggal 30 dan tanggal 31 besok kita masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus. Catatan yang menjadi perenungan yang kita akan bawa
di bulan Agustus adalah catatan yang ditinggalkan oleh Daud lewat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Yang pertama adalah kita harus bangga sebab kita punya Allah yang hidup di dalam Kristus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya akan memasuki bulan Agustus dan melewatinya di dalam pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena itu catatan pertama yang sangat penting adalah ingat pada waktu engkau memasuki hari yang baru, ingat bahwa Kristus telah lebih dulu mengantar engkau masuk ke hari yang baru. Setiap hari. Karena itu jangan lupa berbicara dengan Yesus. Setiap hari yang baru di bulan Agustus, berikan catatan penting dalam hari-hari kita, bicara dengan Kristus. Tersenyumlah kepada Dia pada waktu kita membuka mata kita. Sebab pada waktu kita buka mata menyapa Yesus, mengucap syukur, saat itu tangan anugerahnya memberkati kita dan semua yang kita doakan, Bapak Ibu, yang dikasihi Kristus. Anak cucu kita diberkati karena doa-doa kita. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, kita pasti akan menghadapi pengalaman-pengalaman hidup nantinya. Entah itu sukacita, entah itu kesulitan, entah itu sakit, entah itu ada masalah, entah itu semua biasa-biasa saja. Ingatlah satu hal, bahwa Tuhan yang menyertai kita, Dia mengerti kesulitan yang kita akan hadapi. Ingatlah bahwa Dia mengerti kesulitan yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu yang penting adalah yang pertama, kita harus tulus memuliakan Tuhan. Kita harus tulus memuliakan Tuhan di bulan yang baru. Dan yang kedua, kita harus tetap menyaksikan kemuliaan Allah di dalam kehidupan keluarga, persekutuan jemaat kita, dengan iman percaya kita yang kita nyatakan lewat kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita memasuki bulan Agustus dengan kita yang apa adanya pada kita memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan menyenggara dan memimpin Bapak Ibu di bulan Agustus dalam kasih dan anugerahnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati anak cucu kita, Tuhan menyenggara dalam hidup kita. Amin. When I reach the valley, every soul must journey through. I'll remember then how well you know the way. I'll put my hand in your hand like a trusting child would do, and say, close, keep me safe, lead me on, gentle Savior. Lead me on, gentle